Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya tutup pintu ya. Ananda sekalian, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran matematika. Saya yakin dan percaya kalian semua sudah siap untuk belajar. Bagaimana, sudah siap belajar? Ya. Sekali lagi saya tanya, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Oke. Sebelum kita akan lanjut ke materi dan apa yang akan kita pelajari hari ini, sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum lanjut ke materinya, apa yang akan kita pelajari, Bapak cek kehadiran dulu ya. Kita cek kehadiran dulu, siapa yang berhalangan hadir hari ini, siapa yang hadir. Kelas 91. Sekarang tanggal 20 ya. 2026. Ketua kelas siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Mutmainna. Mutmainna, ada keterangannya? Tidak ada keterangan. Siapa lagi? Hamidah. Hamidah sakit ya? Iya, ada chatnya ke saya. Siapa lagi? Aiman, Nurkalam Fitra Aiman. Ada keterangannya Iman? Ya, jadi totalnya ada 3 orang yang tidak masuk hari ini ya. 2 Alfa dan 1 yang sakit. Ya, oke, sudah lengkap semua. Ya, jadi Ananda sekalian, sebelum kita belajar, ada yang Bapak ingin sampaikan dulu. Bapak ingin tanyakan. Ini berkaitan dengan pelajaran yang pernah dipelajari waktu kita belajar di kelas 7 ya. Pernah belajar statistika toh? Kelas 7 belajar statistika, bagaimana menampilkan data dalam bentuk diagram. Nah, statistika. Nah, yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan statistika. Oke. Contohnya kayak gini. Saya ingin mengetahui kira-kira dari seluruh siswa SMP Negeri 2 Parigi, saya ingin tahu apa pelajaran favoritnya. Saya ingin tahu ini, apa pelajaran favoritnya dari seluruh siswa. Nah, cuma kendalanya ada masalah. Masalahnya adalah waktunya terbatas. Ya, waktu saya dalam meneliti kalian semua itu terbatas waktunya. Ya, saya ingin tahu apa yang menjadi pelajaran favoritnya. Pelajaran itu kan ada banyak. Ya, apa kira-kira menjadi pelajaran yang paling disukai oleh kalian? Satu aja. Nah, tentunya apa yang harus saya lakukan ini? Ketika saya ingin tahu pelajaran apa yang paling disukai oleh seluruh siswa SMP Negeri 2 Parigi, apa yang harus saya lakukan pertama?
Mengumpulkan data. Iya, mengumpulkan data, saya tahu mengumpulkan data. Saya bertanya, kira-kira apa yang harus saya lakukan ini sebagai seorang peneliti nih? Ketika saya ingin tahu pelajaran apa yang paling disukai? Menanyakan kepada siswa. Menanyakan kepada siswa. Muncul lagi masalah. Jumlah siswa kita di SMP Negeri Priok itu banyak. Ada 160-an kalau saya tidak salah. 160-an. Nah, tentunya kan butuh waktu. Kalau saya tanya satu-satu, saya panggil satu-satu. Coba Ulfa, coba Aan, coba Fatir. Ini baru kelas 91 loh, belum kelas yang lain. Nah, tentunya kan saya punya keterbatasan. Keterbatasan di mana? Keterbatasan apa? Waktu kan? Tadi kan saya sudah sampaikan, waktunya terbatas. Apa yang harus saya lakukan kira-kira? Apa yang harus saya lakukan? Ada yang tahu? Apa kira-kira yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan ketika mengalami kejadian seperti itu? Nah, tentunya untuk menjawab itu semua, itu akan kita bahas dalam materi kita hari ini ya. Itu akan kita bahas dalam materi kita hari ini. Tentunya akan kita tuangkan dalam tujuan pembelajaran ya. Sebentar, kasus yang saya sampaikan tadi itu akan bisa terjawab setelah kita belajar materi ini. Insya Allah, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua tujuan utama. Yang pertama, murid dapat menentukan populasi dan sampel dari suatu masalah. Kemudian tujuan yang kedua, murid dapat mengidentifikasi sampel yang representatif. Ya, apa itu sampel representatif? Sebentar akan kita bahas lebih jauh, kita bongkar lebih jauh dari suatu populasi. Ya, ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ada dua tujuannya. Kita akan berbicara tentang bagaimana cara menentukan populasi dan sampel dari suatu masalah. Kemudian yang kedua, kita akan mengidentifikasi sampel yang dianggap representatif ya. Sampel yang dianggap representatif dari suatu populasi. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan kita tentang populasi dan sampel, Bapak ingin menyampaikan kenapa kita harus belajar materi ini. Kalian kemarin menyaksikan pemilihan presiden waktu tahun lalu 2025. Tahu menyaksikan tuh? Pilpres tahun lalu tahun 2025. Menyaksikan tuh? Dimenangkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, kalian nonton TV enggak pada hari itu? Misalnya tuh kalian tahu, baru kalian tidak nonton TV. Nah, pada saat selesai pemilu, pada saat selesai pemilihan, belum ada hasil dari KPU ya, belum ada hasil dari KPU keluar. Tapi di televisi itu sudah ada persentase kemenangan. Ada tidak? Ada tidak persentase kemenangan? Dilakukan oleh siapa itu? Dilakukan oleh siapa? Yang menentukan bahwa sore-sore itu kan sudah ada hasilnya. Yang menang adalah ini. Padahal KPU sebagai yang memilih, sebagai panitia pemilu pada saat itu kan belum umumkan secara resmi. Tapi di televisi sudah ada persentase kemenangan. Oh, Pak Prabowo sekian persen, Pak nomor 2 sekian persen, nomor 3 sekian persen. Kira-kira siapa yang melakukan hal itu? Siapa yang melakukannya? Kalian lihat toh? Lihat di TV atau tidak? Kalian nonton televisi berarti? Fatir, lihat di TV toh? Lihat di TV itu ada persentase? Yang melakukan itu yang disebut dengan lembaga survei.
ya, lembaga survei. Walaupun hasilnya belum ditetapkan secara resmi oleh KPU pusat, tapi dia dengan menggunakan ilmu statistika, ya, dengan menggunakan ilmu statistika dalam hal ini membahas tentang populasi dan sampel, dia sudah bisa menentukan walaupun belum ada hasilnya dari pusat, dia sudah bisa berkesimpulan bahwa yang menang adalah Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. Itu salah satu contoh manfaat dan kegunaan belajar tentang populasi dan sampel, dalam hal ini statistika, ya. Itu manfaatnya. Bagaimana caranya? Kita bisa tahu pilihan semua orang hanya dengan mengambil sebagian saja. Lembaga survei yang meneliti pada saat itu kan tidak bertanya kepada semua orang di seluruh Indonesia. Coba bayangkan, ada berapa jumlah penduduk Indonesia? 200-an jiwa, 200-an juta jiwa. Masa dalam waktu singkat begitu bisa tanya? Kan tidak masuk akal. Apa yang dia lakukan? Ternyata tidak menggunakan ilmu yang disebut dengan ilmu statistika. Ya, dalam hal ini salah satu bagiannya itu adalah belajar tentang populasi dan sampel. Jadi dia hanya di Pulau Sulawesi hanya mengambil sebagian, ambil sampel. Di Pulau Jawa ambil sebagian, di Pulau Sumatera ambil sebagian, di Kalimantan ambil sebagian, di Papua dan lain-lain daerah-daerah lain ambil sebagian. Informasi yang masuk inilah kemudian yang dijadikan dia sebagai dasar untuk menarikan kesimpulan bahwa yang menang adalah Bapak Prabowo. Nah, seperti itulah kerja-kerja statistika, ya, atau dalam hal ini bagiannya yang dipelajari itu adalah populasi dan sampel. Ya, jadi yang dilakukan sama lembaga survei itu adalah kerja-kerja statistika, mengambil sampel dari satu wilayah, kemudian menarik kesimpulan. Walaupun hasil akhirnya tetap dibuat oleh KPU, tapi kan kesimpulan akhirnya tetap oleh dibuat oleh KPU, tapi tetap kesimpulan sementaranya, ya, kesimpulan sementaranya dibuat oleh lembaga survei. Dia bisa yakin, dan saya sebagai orang matematika itu sangat meyakini kebenaran ilmu-ilmu statistika sepanjang dilaksanakan dengan jujur, ya, bukan berbohong, ya, bukan berbohong. Karena dalam statistika itu bisa berbohong kita. Misalkan saya bertanya sama Suci, misalkan, coba Suci, kau pergi teliti di kampungmu sana, berapa orang yang suka makan jalang pote. Nah, Suci kemudian pergi ke kampungnya. Besok dia datang, Pak, saya sudah tanya semua orang di kampung saya ini. Saya tanya si siapa namanya ini? Nah, saya tanya si Randy. Randy, kamu kan satu kampung sama Suci. Kamu ditanya sama Suci tidak? Tidak. Nah, berarti kan Suci berbohong sama saya. Nah, Suci telah berbohong sama saya. Kejujuran itu penting dalam ilmu statistika. Kenapa? Karena kalau kita berbohong, informasi, data yang masuk itu namanya bias, bias artinya tidak benar, ya, bisa melenceng, melenceng, tidak, kita bisa menarik kesimpulan itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, ya. Makanya penting kejujuran, ya, penting kejujuran. Oke, jadi seperti itu, ya, itu manfaat dari belajar tentang statistika. Kita bisa tahu kalau di pasar itu, kalau kita orang-orang pasar itu mau teliti tentang kira-kira apa yang paling banyak dibelanja oleh masyarakat. Nah, disurvei di pasar, ya, disurvei pasar. Tidak perlu tanyakan ke semua orang, cukup ambil contoh saja, ambil sampel saja. Nah, ketika kita mengambil sampel, maka itu sudah dianggap mewakili semuanya. Nah, itulah gunanya belajar statistika. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, masih ingat semua kesepakatan kita waktu di awal semester? Masih diingat, ya. Jadi karena ini merupakan 2 pertemuan terakhir di semester ini, masih ada 1 pertemuan lagi sebelum kita sumatif 2, ya. Sumatif 1 kan sudah, sumatif 2. Bapak sekali lagi ingatkan kesepakatan kelas kita, bagaimana pemberian nilai untuk mata pelajaran yang Bapak ampu, ya. Ada yang masih ingat? Apa kriterianya? Nah, yang pertama, yang paling penting adalah kalian hadir di kelas dulu.
Bagaimana mungkin kalian bisa belajar kalau kalian tidak hadir di kelas? Yang kedua, yang kedua sikapnya. Masih ingat toh? Akhlaknya kalian. Percuma jika kalian pintar, tapi kalian tidak punya akhlak yang baik. Contoh bicara dengan gurunya, kayak bicara dengan temannya. Itu kurang etis namanya, kurang berakhlak. Lulu gua sama gurunya, itu enggak etis. Ya. Hal-hal seperti itu yang dianggap sebagai, itu saya nilai ya, itu saya nilai. Itu dasar saya dalam melakukan penilaian. Yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga apa? Hasil ulangannya, hasil sumatifnya. Ya, jadi hasil sumatif itu saya jadikan sebagai syarat yang ketiga ya, untuk mendapatkan dasar kelulusan kalian, ketuntasan kalian dalam pelajaran matematika yang diampu oleh saya, yang diajarkan oleh saya. Ya, seperti itu. Jadi semoga sampai di akhir semester nanti, terus terang dari beberapa kelas yang saya ajar, kelas 91 ini termasuk kelas yang paling rajin datang. Kelas yang lain itu ada beberapa yang malasnya luar biasa. Ya, tapi mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sampai akhir. Hanya beberapa orang di sini yang tingkat kehadirannya itu perlu ditanyakan ulang. Contohnya tadi Mutmainnah ini, kalau saya cek ketidakhadirannya ini banyak sekali. Ada beberapa tidak hadirannya, tapi masih dalam taraf toleransi ya. Oke? Oke, sekarang kita masuk ya. Tadi Bapak memulai pembahasan kita itu dengan memberikan contoh kasus. Contoh kasus yang Bapak sampaikan itu, saya ingin mengetahui apa pelajaran favoritnya kalian. Pelajaran yang paling disukai oleh seluruh siswa SMP Negeri Parigi. Saya punya kendala saya itu waktunya terbatas. Jumlah siswa yang begitu banyak, sedangkan saya butuh datanya secepatnya. Muncul pertanyaan, apa yang harus saya lakukan, Pak? Untuk menyelesaikan tugas saya ini sebagai seorang peneliti, langkah pertama itu saya harus pahami dulu apa yang disebut dengan populasi. Harus tahu dulu saya ini apa yang disebut dengan populasi sebenarnya. Ya, jadi populasi dalam statistika ini disebut sebagai kelompok keseluruhan ya, keseluruhan kelompok atau objek yang akan diteliti ya. Jadi keseluruhan objek yang akan diteliti. Ketika contoh kasusnya saya tadi, saya ingin meneliti apa pelajaran favoritnya atau pelajaran yang paling disukai oleh seluruh siswa SMP Negeri 2 Parigi. Yang mana kira-kira populasi kalau pertanyaan seperti itu? Yang mana populasinya? Populasinya adalah seluruh siswa. Jadi kayak misalkan contoh kasus pelajaran favorit. Populasinya tadi siapa? Seluruh siswa SMP N2 Parigi. Nah, sekarang kita menuju ke yang kedua. Kita mau cari sampelnya. Nah, karena keterbatasan waktu yang saya miliki dan sumber daya yang begitu kurang karena saya hanya sendiri, saya kemudian mencoba mengambil sampel. Jadi apa yang disebut dengan sampel? Sampel itu adalah dia bagian dari populasi untuk mendapatkan data atau informasi ya. Jadi
dia merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk mengambil data atau informasi, bagian dari populasi. Jadi kalau kita ibaratkan pernah belajar himpunan, anggaplah ini adalah populasi, sampelnya itu di sini. Begini modelnya, begini tampilannya. Ini adalah populasi, sedangkan ini adalah sampel. Jadi saya mau coba melakukan begini. Saya mau dapat datanya dengan cepat. Karena saya ingin dapat datanya dengan cepat, saya datanglah ke kelas 91. Saya tanya kepada si Zamzam. Saya tanya kepada Zamzam, pelajaran apa yang paling kamu sukai? Saya tanya. PJOK. Saya tanya lagi si Fatur, pelajaran apa yang paling kamu sukai, Fatur? Seni budaya. Saya kemudian pergi ke atas ke ruang guru, kemudian saya membuat kesimpulan. Ternyata pelajaran yang paling disukai oleh seluruh siswa itu ada 2. PJOK dan seni budaya. Pertanyaan saya, kira-kira apakah yang saya lakukan ini sesuai benar atau tidak? Sudah benar atau tidak? Kenapa melekam? Kenapa betul, Pak Fatir? Sudah benar atau tidak yang saya lakukan? Tidak. Kenapa tidak alasannya? Karena baru separuh. Wah, banyak itu kalau separuh. Kenapa, Fatir? Yang penting tidak. Sudah mewakili atau tidak? Belum. Alasannya karena yang lain. Apakah yang saya lakukan, penarikan kesimpulan yang saya lakukan tadi itu sudah benar atau masih perlu diperbaiki? Nabila? Masih perlu? Kenapa bisa masih perlu diperbaiki? Kasih besar suara apa, Nak? Coba. Kasih besar suaranya. Karena mungkin di 91 masih ada pelajaran lain. Karena mungkin saja di kelas 91 ada pelajaran lain. Yang lain? Salsa. Apa yang saya lakukan itu sudah benar atau tidak? Tidak. Alasannya kenapa? Ya? Kenapa kamu menjawab? Kenapa? Karena belum semua murid ditanya. Ulfa, yang saya lakukan sudah benar atau tidak? Tidak. Alasannya kenapa? Karena bukan hanya 2 pelajaran yang disukai. Ada pelajaran yang lain. Ada yang menjawab tadi, Fatir misalkan, dia mengatakan bahwa tidak semua siswa ditanya. Sama dengan jawabannya si Salsa di belakang. Nabila punya pertanyaan, jawaban yang lain yang lebih improvisatif ini. Jawabannya dia mengatakan gini, jangan sampai di kelas 91 ada pelajaran lain yang disuka. Saya kan hanya datang ke sini bertanya kepada 2 orang. Saya tanya ke Zamzam dan saya tanya ke Fatur. Kemudian dari jawaban mereka itu saya kemudian menarik kesimpulan bahwa ternyata pelajaran yang paling disukai oleh siswa SMP Negeri 2 Parigi adalah PJOK dan seni budaya. Ternyata dibantah oleh Fatir. Fatir mengatakan tidak bisa Pak begitu. Kenapa? Karena tidak semua siswa ditanya. Saya kan sepakat dengan Fatir ini. Sepakat atau tidak? Sepakat? Zamzam sepakat? Sepakat. Nabila juga si Salma juga mengatakan seperti itu. Nabila juga mengatakan bahwa tidak bisa juga kita tarik kesimpulannya seperti itu. Kenapa? Karena jangan sampai di kelas 91 ada jawaban yang lain. Benar juga sih jawabannya Nabila. Ya, begitupun dengan Ulfa. Nah, ternyata saya harus mendapatkan jawaban secepatnya. Saya harus mendapatkan data secepatnya karena keterbatasan waktu.
Nah, ternyata yang saya lakukan salah, kurang tepat. Nah, disitulah kemudian lahir yang disebut dengan sampel yang representatif. Nah, representatif dari kata present ya, present itu hadir. Ya, jadi hadir kembali. Tapi secara bahasa ini bisa diartikan adalah sampel yang bisa mewakili seluruh populasi. Ya, sampel yang bisa mewakili seluruh populasi. Saya kan tidak perlu bertanya ini. Saya kan tidak perlu tanya semua orang karena waktunya habis. Waktunya terbatas. Langkah yang saya lakukan, apa yang harus saya lakukan? Tadi sudah ada clue dari Nabila. Jangan cuma bertanya di kelas 91, Pak. Bertanya juga di 92. Jangan 91, tapi bertanya juga di kelas 92. Nah, tentunya kalau seperti itu harus juga dong bertanya di kelas 72, 71. Harus bertanya ke kelas 72. Harus bertanya ke kelas 81. Harus bertanya ke kelas 82. Apa kira-kira langkah yang paling bijak yang bisa saya lakukan untuk bisa mendapatkan datanya? Saya mengambil perwakilan. Perwakilan saja. Perwakilan dari kelas 71 saya ambil 5 sampai 10 orang saja, 5 aja. 5 orang sampai 10 orang, yang penting dianggap mewakili 5 orang. Kelas 71, 72, 81, 82, 91, 92. Setelah saya ambil datanya semua, saya kemudian mendapatkan sebuah informasi bahwa pelajaran favorit siswa SMP Negeri 2 Parigi adalah ini. Jadi kalau pertanyaannya kemudian, populasinya siapa tadi? Saya ulangi, populasinya adalah seluruh siswa. Sekarang sampelnya. Kalau saya tadi ambil sampelnya adalah 5 orang setiap kelas. Ini adalah sampelnya ya. 5 orang tiap kelas. Pertanyaannya kemudian adalah representatif tidak? Jawabannya ya atau tidak. Kalau saya melakukan seperti ini, populasinya seluruh siswa SMP Negeri 2 Parigi, saya mengambil sampel 5 orang per kelas. Saya ingin tahu pelajaran favoritnya. Kira-kira kalau saya melakukan ini semua, apakah ini sudah dianggap representatif atau tidak? Dalam ilmu statistika, ketika saya sudah melakukan seperti ini sudah dianggap representatif. Ya, sudah dianggap representatif. Kenapa? Karena kalau saya harus tanya satu-satu, satu seluruh siswa ini saya panggil satu-satu, tentunya akan memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi untuk mempermudah saya sebagai seorang peneliti, saya hanya mengambil perwakilan kelas aja, ya, perwakilan kelas. Kenapa? Karena perwakilan kelas itu sudah dianggap mewakili seluruh siswa, ya. Ya, jadi sampai saat ini sudah tahu apa perbedaan populasi dan sampel? Apa perbedaannya sudah tahu? Yasmin, apa perbedaan populasi dan sampel? Populasi itu apa? Keseluruhan kelompok atau objek yang ingin diteliti. Kalau sampel? Ya, perwakilan dari populasi untuk diambil data dan informasinya. Jadi dia merupakan perwakilan dari populasi, itulah sampel. Ada yang disebut dengan sampel representatif. Apa itu sampel representatif? Sampel yang mewakili populasi. Jadi 3 istilah utama ini ya, 3 istilah utama yang harus dikuasai: populasi, sampel, dan sampel yang representatif. Ya, jadi sebagaimana kasus yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ketika informasinya salah,
maka yang terjadi adalah penarikan kesimpulannya saya juga salah. Ketika saya tadi melakukan penarikan kesimpulan dengan hanya bertanya kepada 2 orang, maka yang saya lakukan itu adalah tindakan yang salah dalam statistika, maka kesimpulannya itu bisa tidak benar, ya. Kesimpulannya itu bisa salah atau tidak benar. Oke, untuk memahami lebih jauh, memberikan pemahaman lebih jauh terkait dengan populasi dan sampel, Bapak akan membagikan lembar kerja. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Oh, kelompoknya sudah ada ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Sekarang perhatikan lembar kerjanya. Perhatikan lembar kerjanya. Ada beberapa kasus di situ. Kasus 1 untuk kelompok 1, kasus 2 untuk kelompok 2, kasus 3 untuk kelompok 3, kasus 4 untuk kelompok 4, dan kalau kasus 5 untuk kelompok 5. Silakan dikerjakan. Gabung di situ supaya gampang. Ke sana. Gabung ke sana supaya kalian juga tahu. Tulis nama kelompoknya di atas, anggotanya siapa. Bergabung untuk bekerja secara bersama ya. Ya, jadi pada saat mengerjakan tugas secara berkelompok, upayakan semua kelompok bisa terlibat. Tujuannya apa? Supaya pengetahuannya itu bisa sama, merata. Ya, jadi bukan hanya yang kerja yang pintar, tapi semua yang terlibat di kelompoknya itu bisa lebih paham, ya. Ya, jadi silakan setiap kelompok kerjakan sesuai dengan kasusnya, dikerjakan sesuai dengan nama kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 mengerjakan kasus 1, kelompok 2 mengerjakan kasus 2. Ingat, tulis biodatanya di atas, data kelompoknya. Kamu situ, Randy. Agak masuk duduknya. Kenapa kau tahu malu-malu kamu sama Sina ya? Bapak izin minum dulu ya. Kalau ada hal yang ingin diketahui atau hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Bapak ya. Kelompok 2. Oke, silakan dikerjakan. Nah, ini kasus 4, survei kepuasan fasilitas perpustakaan. Nah, jadi kasusnya gini. Ada petugas perpustakaan ingin tahu kira-kira siswa yang masuk ke perpustakaan itu puas tidak dengan layanan perpustakaan selama ini. Ya, misalkan apakah pada saat minjam buku dipermudah atau dipersulit dan lain sebagainya. Nah, dia kemudian mendata siswa yang paling sering datang ke perpustakaan meminjam buku. Dia mendata 40 siswa yang paling sering datang meminjam buku di perpustakaan dalam 1 bulan terakhir. Nah, pertanyaannya, siapa populasinya? Kemudian yang kedua, sampelnya siapa? Kemudian kita cek apakah dia representatif, sampel yang dia ambil itu sudah representatif atau tidak. Ya, alasannya apa? Kalau ya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Kemudian yang terakhir, kita kira-kira jika kalian menjadi petugas perpustakaan, kira-kira apa yang kalian lakukan supaya sampel yang diambil itu lebih representatif? Bisa dijelaskan? Kenapa? Ya? Analisis. Saya suka kata-katamu. Analisis dong. Baca baik-baik ya. Dalam tugasnya kalian ini, kalian berusaha menentukan yang mana sampelnya, yang mana populasinya, apakah
kasus yang kalian amati, yang kalian analisis itu sampelnya sudah representatif atau tidak? Kalau tidak, kalian kalau misalkan menjadi seorang peneliti, apa yang kalian lakukan supaya sampel yang kalian peroleh, yang kalian pilih, yang kalian tunjuk itu sudah representatif? Populasinya siapa? Siswa. Siswa siapa? Siswa itu banyak loh. Siswa SMP Negeri 1 Sungguh Minasa. Nah, di sekolah apa itu maksudnya? Nah, siswa apa? Amati baik-baik kasusnya ya. Amati baik-baik kasusnya. Ya, kerja dulu. Kalian sebenarnya ini dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, ini sering sekali melakukan aktivitas-aktivitas statistika. Contohnya, ini perempuannya biasa memasak di rumah tuh, biasa masak di rumah tuh. Jangan sampai ada yang tidak biasa memasak. Biasa masak sayur. Biasa masak sayur atau tidak? Ini kan tidak terus dari tadi ya. Biasa masak sayur atau tidak? Nah, contohnya kalian masak sayur ini. Bagaimana caranya kalian bisa berkesimpulan bahwa sayur kalian itu sudah cocok, pasnya atau tidak bumbunya? Dicoba. Bagaimana caranya mencoba? Diirut. Ada apa kali caranya dicoba? Ambil airnya, baru dites. Oke? Yang kalian lakukan sebenarnya itu adalah aktivitas statistika, tapi tidak kalian sadari. Di mana letak statistikanya? Yang mana populasinya ketika kalian memasak sayur, yang mana populasi di situ? Sayurnya. Sampelnya yang mana? Yang dicoba. Pada saat dicoba ada dua kemungkinannya. Ya, ada dua kemungkinannya. Sudah pas atau tidak. Kalau tidak, apa yang kalian lakukan? Misalkan terlalu asin, apa yang kalian lakukan? Tambah air. Ataukah terlalu hambar, apa yang kalian lakukan? Kapan baru bisa diambil semuanya? Baru dituang semuanya, kapan? Pada saat masak matang dan pas nih bumbunya ya. Pada saat seperti itu, bumbu yang pas itulah yang kemudian rasa terakhir yang kalian coba, itulah yang disebut dengan sambal yang representatif. Ya. Jadi pada saat kalian sudah tuangkan ke mangkok misalkan,
Ini sudah pas nih, ini sayur yang pas. Saya sudah uji coba. Ini tidak asin, tidak hambar, pas-pas nih rasanya. Ketika melakukan tindakan-tindakan seperti itu, yang kalian lakukan adalah aktivitas statistika sebenarnya. Cuma tidak disadari. Tidak disadari. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai kerjakan kasusnya, kerjakan halaman terakhir, nomor terakhir ya, ada tugas refleksi kelompok di belakang. Ya, dikerjakan itu. Saya tanya. Siapa yang tidak masuk di kelas di kelompoknya kalian? Hamidah. Oh, sakit kasihan. Sakit apa? Pusing kepalanya. Siapa yang sudah selesai? Alasannya lagi. Statistika itu cabang dari matematika yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan, bagaimana cara menyajikan, bagaimana cara menganalisis data atau informasi. Itu statistika itu. Jadi cabang dari matematika yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan, bagaimana cara menganalisis, dan bagaimana cara menyajikan sebuah data atau informasi dari suatu populasi. Coba cek jawabannya. Populasi dari penduduk seluruh siswa SMP Negeri 2 Parigi. Oke, sampel 3 siswa dari perwakilan satu sekolah. Ini sampelnya nih. 30 siswa. Ini kan sampel ini. Bukan ini. 30 siswa yang sedang mengambil, itu aja. Evaluasinya. Menurut kalian apakah sampel tersebut sudah representatif atau tidak? Ya. Jawaban kalian ya, karena terus ditanya sudah bisa menghubungkan dari oke. Dan jangan ulang. Kira-kira kalau kalian menjadi pengelola kantin, misalkan ini pertanyaannya, kalau kalian sebagai seorang pengelola kantin, bagaimana cara kalian mengambil sampel yang lebih representatif? Bagaimana kira-kira caranya? Apakah dengan melakukan sama dengan yang di atas? Ataukah ada cara lain yang kalian lakukan? Nah, kayak gitu pertanyaannya tuh. Kalau misalkan kalian adalah seorang pengelola kantin ini, mau dapat data yang atau sampel yang representatif, yang kalian lakukan apa? Apakah melakukan sama dengan yang di atas, atau kalian punya cara lain? Ataukah ada cara lain yang kalian lakukan? Mungkin sebentar akan dipresentasikan ya. Tunggu dulu, kalian kelompok berapa? Kelompok 3. Kasus berapa? Ini kasus 1 ini. Hah? Itu cocok nih. Kasus 1 ini. Kasus 3 mana? Ini kasus 3.
Kira ini Oh tidak sayang. Ini kelompok 1 kasus 1, kelompok 2 kasus 2, kelompok 3 kasus 3. Cepat nih, selesaikan. Alasannya apa? Pikir-pikir. Kasih jalan, Nak. Kasih jalan sedikit. Let me see your. Nah, ini perlu diperbaiki nih. Seluruh siswa di mana? Seluruh siswa di mana ini? Seharusnya begitu. Iya, seluruh siswa di pakai sekolahnya kita saja. Di mana? Begitu. Menurut kalian apakah sudah representasi atau tidak? Kalau hanya 30 siswa yang mengantri saja yang datang ke kantin yang ditanya, apakah sudah dianggap mewakili? Ya? Karena sudah bisa mewakili. Oke. Nanti kita akan bahas pada saat kalian presentasi kelompok. Kan sebenarnya gini. Petugas kantin kalian ini. Ada 30 orang yang datang. Kalian ingin tahu kira-kira yang menjadi makanan favoritnya apa nih? Yang kalian lakukan itu tanya ke 30 orang ini yang datang. Jumlah siswa kita itu ada 160-an loh. Nah, 30 orang yang datang ini apakah sudah bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini makanan yang disuka oleh seluruh siswa dengan bertanya kepada 30 orang yang datang? Nah, analisa baik-baik. Kalian kelompok? Let me see. Kenapa? Evaluasi. Mewakili setiap populasi setiap. Ini Pak, bagaimana ini? Apa kelebihan metode ini? Masalah bilang karena separuh dengan nanti. Iya, nggak apa-apa. Pakai bahasa apa sendiri, nggak apa-apa. Kan gini. Kelebihan metode ini. Pertanyaannya, mengapa cara ini lebih baik daripada hanya bertanya kepada siswa yang sedang bermain bola di lapangan? Kalau saya bertanya kepada siswa yang bertanya orang yang bermain bola, apakah mewakili atau tidak? Tidak perlu Silakan jawab tulis seperti itu. Ini sudah didapat. Iya, kalau kenapa? Tidak, seluruh kita ini Siswa lah, kan siswa memilih toh. guru juga Pak. Iya, bisa seluruh siswa dan guru. Iya. Baca di atas di kasusnya ada sampelnya di situ. Sampelnya mana? batu mau dikit ya? Saya sampelnya ada di sini. Itu milik kita. Ayo. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai belum? Ada yang berani tampil di atas untuk mempresentasikan? Yang paling utama selesai kasusnya dulu. Kalau itu yang refleksi di belakang biar sebentar Ji, sambil presentase di kerja.
Ada yang sudah selesai kasusnya? Ada yang sudah selesai kasusnya? Ada yang sudah selesai studi kasusnya? Dijahit. Misalkan ini studi kasus namanya. Makanya baca baik-baik di atas soalnya. Iya juga tidak. Ya, kalau sudah selesai, kalau bisa dijawab, bisa jawab. Enggak tahu. Karena bermain bola hanya seseorang. Tadi bahasanya nih sudah cocok itu. Tadi kamu bilang, ya? Aduh, aku tahu. Apa tadi kamu bilang? Bahasanya apa? Kenapa itu orang yang main bola? Kenapa itu orang yang main bola? Tidak mewakili kebenaran. Karena tidak Seluruh atau sebagian? seluruh wawancara. Coret misalnya, coret. Dia pakai tipex kalau tidak ada. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ada yang berani mencoba? Berani tapi belum selesai. Kasusnya mau dulu, studi kasusnya mau dulu. Studi kasusnya mau dulu, selesaikan. Kelompok 5 sudah selesai studi kasusnya? Oke, kita kesempatan pertama saya mempersilakan kelompok 5 untuk mempresentasikan bagaimana analisis terhadap studi kasus kelompok 5. Silakan seluruh kelompok 5 naik ke atas. Kita akan lihat yang lain amati ya, yang lain amati kasus 5. Semuanya naik ya, semua naik kelompok 5, semua naik di atas. Kelompok 5 silakan. Semuanya naik. Semuanya naik. Iya, sebentar pada saat bisa dikerjakan pada saat di kelompok kalian presentasi. Semuanya naik. Halik hapus dulu di atas karena mau ditulis populasinya apa, sampelnya apa. Oke, silakan kelompok 5 di atas. Presentasi di atas itu kalian memperkenalkan kelompoknya, kemudian memperkenalkan anggota-anggotanya. Setelah itu membahas dan menganalisis studi kasus yang diamati. Oke, silakan kelompok 5.
Siapa yang akan mempresentasikan? Silakan perkenalkan kelompoknya, anggota-anggotanya siapa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Hasilnya kelompok 1. Iya ya, baca dulu kasusnya supaya gampang dipahami. 1. Survei cabang olahraga yang tidak. Perhatikan. Untuk yang lain, kelompok yang lain perhatikan kasus 5 ya, supaya kalian bisa bertanya kalau ada yang kurang jelas. Guru olahraga ini menjadi cabang olahraga yang pertama dan paling dilakukan untuk perlombaan politeknik di akhir semester. Agar hasilnya adil, guru olahraga menentukan adil seluruh siswa dari kelas 7 sampai 9. Kemudian memilih secara acak seluruh siswa dan setiap kelas untuk mengisi survei. Tulis di atas pakai spidol ya. Itu bagian sana, Salsa. Cuci bacakan aja. Sudah. Ya, 1. Populasi dari Tulis di atas sana. Yang di atas dulu kasusnya apa? Kasus 5 saja tulis. Judulnya kasus 5. Tidak usah tulis judulnya. Kasus 5. Oke, kasusnya kan ada semua di bawah apa? Tulis saja 1. Oke. populasi dari Indonesia ini adalah Populasi. Supaya tidak terlalu lama menulis, populasi saja sama dengan. Ya, oke. seluruh siswa Negeri 2 Parigi. Seluruh siswa SMP Negeri 2 Parigi. Oke. Tidak ada yang sama kasusnya. Indonesia ini adalah Sampel sama dengan. 10 siswa yang kelas. Jangan kau singkat gitu nak. Tiap kis namanya itu. Tiap kelas nomor 3. Ya tidak saja. Tidak. Evaluasi dari aktivitas Baca. Iya baca nak. menurut kalian apakah contoh tersebut dapat mempresentasi produksi seluruh siswa SMP Negeri 2 Parigi? Ya atau tidak? Ya. Nah ya. Alasannya. Presentasi sudah ada di Tulis. Mana tulis temanmu? karena sampai presentasi sudah ada yang mewakili yang jelas. Oke, ada pertanyaan menarik ini. Kira-kira menurut kalian kelebihan metode ini kenapa lebih baik daripada hanya bertanya kepada siswa yang sedang bermain bola di lapangan? Nah, jawabannya karena tidak atau sudah? Yang mana yang tidak mau pilih?
Yang siapa yang tidak mewakili nih? Yang bermain bola. Ya. Tulis nih. Kau minta tulis saja. Nggak ada yang salah dan benar ini. Nanti sebentar buat dibahas. Salah dan benarnya itu sebentar. Ya? Kenapa? Oke, kita aja sampai di situ aja. Oh, masih ada lanjutannya ya? Oke. Yang lain kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Pertanyaannya, siapa yang mana populasi dari penelitian ini? Populasinya adalah seluruh siswa SMP Negeri 2 Parigi. Sampelnya itu 10 siswa tiap kelas. Apakah representatif atau tidak? Jawabannya dari kelompok 5 adalah iya. Kenapa? Karena sampel representasi sudah ada di 10 siswa yang mewakili setiap kelas. Karena menganggap bahwa 10 orang setiap kelas itu sudah dianggap representatif. Yang keempat, apakah cara ini lebih efektif dibandingkan bertanya kepada siswa yang sementara bermain bola di lapangan? Jawabannya, mengapa ini lebih baik? Karena ini yang dimaksud di sini ini tidak mewakili seluruh siswa yang tidak meminati itu karena apa? Karena anak siswa yang atau murid yang bermain bola itu tidak mewakili seluruh siswa di SMP Negeri 2 Parigi. Ya, seperti ini maksudnya nih, karena tidak mewakili seluruh siswa yang tidak meminati permainan sepak bola. Artinya tidak semua siswa suka dengan permainan sepak bola. Ada juga siswa suka main voli. Artinya siswa yang bermain bola atau murid yang bermain bola itu tidak bisa mewakili semuanya. Begitu. Itu jawaban dari kelompok 5. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 5. Ada yang mau bertanya? Bertanya, Moko. Silakan Fatir. Ada yang mau bertanya sama kelompok 5? Hah? Ada yang mau bertanya atau ada yang kurang sepakat dengan jawabannya di atas? Nomor 4 itu orang siswa yang bermain bola itu tidak mewakili seluruh siswa maksudnya. Apanya tidak jelas? Kan pertanyaannya apa? Coba keluarkan opinimu, pendapatmu. Siapa sih? Coba sampaikan opininya. Kenapa sih? Sampaikan. Kenapa? Yang lain diam dulu ya, Yasmin mau memberikan pendapatnya. Kenapa? Tidak jelas jawabannya, tidak bisa dimengerti apa maksudnya itu nomor 4. Tidak sesuai dengan pertanyaan. Oke, pertanyaannya di nomor 4. Apa kelebihan dari metode ini? Mengapa cara ini lebih baik daripada hanya bertanya kepada siswa? Karena pertanyaannya mengapa, berarti jawabannya karena. Kenapa? Karena apa? Kenapa cara ini lebih baik daripada siswa yang bermain bola di lapangan? Seharusnya kan jawabannya
Karena siswa yang bermain bola di lapangan titik-titik. Apa? Jadi bisa kita tulis ulang. Karena siswa bermain bola tidak bisa mewakili seluruh siswa. Nah, itu saya kira jawaban yang sudah benar. Bagaimana, ada yang tidak sepakat dengan cara ini? Jawaban ini? Mana Yasmin? Sepakat? Karena siswa yang bermain bola itu tidak bisa mewakili seluruh siswa. Oke, saya kira penampilan dari kelompok 4 sudah luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus yang Terima kasih. Kelompok 5 silakan kembali ke tempatnya. Sambil dikerjakan evaluasi terakhir ya. Berikutnya, kelompok siapa yang siap? Ada, kelompok 4. Silakan maju, semuanya naik. Kelompok 4 menuliskan analisanya di sebelah sini ya. Siapa yang moderator? Siapa yang berbicara? Pegang ini ya kalau berbicara. Ingat, perkenalkan dulu kelompoknya, nama-nama kelompok, nama-nama setiap kelompoknya, dan tadi tidak diperkenalkan per orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil survei kami. Perkenalkan, nama saya Zamzam Al-Bukhari sebagai moderator kelompok ini. Zamzam aja yang perkenalkan. Kenalkan, teman saya yang paling kanan ini namanya adalah Alif. Yang di samping kanan saya adalah Muhammad Nur Fadli, dan di samping saya perempuan ini namanya Ainul Ada. Yang di sampingnya lagi namanya Nur Indah, yang paling ujung namanya Kiki. Coba ambil spidol satu, ambil spidol untuk menulis. Siapa yang menulis di papan? Kiki yang menulis. Ainun aja ya. Baca dulu kasusnya, Samram. Kasus 4. Menghadap ke sini, Kau sampaikan. Populasi dari penelitian. Tulis dulu kasusnya. Bukan tulis. Baca dulu kasusnya. Perdengarkan kepada seluruh teman-temanmu di kelas. Survei kepuasan fasilitas perpustakaan. Oke, kalian perhatikan ya. Petugas perpustakaan ingin mengetahui tingkat kepuasan siswa terhadap fasilitas di perpustakaan. Mereka mendata 40 siswa yang paling sering meminjam buku di perpustakaan dalam 1 bulan terakhir. Oke, kesimpulannya. Nomor 1. Populasi dari Populasi saja. Populasi sama dengan seluruh siswa SMP Negeri 2 Pating. Anjo su. Populasinya adalah seluruh siswa SMP N 2 Parigi. Oke, next. Sampai
Kemudian Berikutnya sampel. Sampelnya siapa kira-kira? 40 siswa yang paling sering meminjam buku perpustakaan. Meminjam buku saja, sampai di meminjam buku saja. Meminjam buku. Oke, nomor 3. Nomor 3. Ya, Jawabannya ya, ya, karena mendata 40 siswa yang paling kiri sudah cukup untuk lanjut gelak. Lalu nak menjawab menjadi sampel representatif. Re ada di depannya, re. Tambah re lagi di depannya. Kan tapi bagian pun bagian pun. Di depannya itu kan presentatif. Representatif. Delikan lagi. Pertama. Bukan. Ya kedua. Kamu yang tulis ya, Indah. Kamu yang tulis, Indah. Indah paham. Representatif. Ya, untuk mewakili seluruh siswa SNPN 2 Pati. Seluruh siswa saja, sampai seluruh siswa. Seluruh siswa. Nomor 4. Diambil. Dia. Apa di pertanyaan di nomor 4? Jika kalian menjadi petugas perpustakaan, cara mengambil sampel yang representatif kira-kira bagaimana? Populasi dibagi. Berdasarkan kelompok lalu yang diambil dari tiap kelompok. Tidak betap sebelah. Koma. Oh, iya, sebelah. Menggunakan metode yang jelas. Ini toleh deh. Cocok Pina. Nggak pakai H sayang, nggak pakai H. Metode, cocok nih metode yang jelas. Udah? Sudah. Oke.
Bisa digeser buka sedikit supaya bisa dilihat teman-teman yang lain. Kelompok 4 mempresentasikan sebuah kasus di perpustakaan. Petugas perpustakaan ingin mengetahui sampai sejauh mana kepuasan orang yang berkunjung ke perpustakaan terhadap layanan yang diberikan. Dia kemudian meneliti 40 siswa yang paling sering meminjam buku. Kelompok 4 menuliskan populasinya adalah seluruh siswa SMP Negeri 2 Parigi. Sudah benar atau tidak? Sudah benar atau tidak ini? Oke, populasi yang sudah benar. Sekarang kita menuju ke sampelnya. Sampelnya adalah 40 siswa yang paling sering meminjam buku. Sudah benar atau tidak sampelnya? Sudah. Nah, pertanyaannya lagi yang ketiga. Apakah 40 siswa yang paling sering meminjam buku ini representatif atau tidak? Jawabannya ya atau tidak. Kelompok 4 menjawab iya, sudah dianggap representatif. Benar atau tidak jawaban ini? Menurut kelompok 4 jawabannya adalah iya, karena 40 siswa sudah dianggap representatif. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah benar atau tidak? Hah? Ya, sepakat berarti dengan kelompok 4. Yang lain? Kelompok 1 bagaimana? Hah? Dua jawaban ini, ya atau tidak? Sepakat atau tidak? Hah? Jasmine, sepakat atau tidak Jasmine? Ragu-ragu kelompok 1. Sepakat tidak jawaban yang nomor 3? Apakah sudah representatif ini? Ya atau tidak? Ya. Ya, sepakat. Sepakat. Kelompok 5? Coba kelompok 5, sepakat atau tidak? Hah? Sepakat? Sepakat? Sepakat atau tidak ini? Hah? Sepakat atau tidak? Nah, perhatikan kita baik, perhatikan kita baik. Yang ditanya adalah 40 siswa yang sering datang ke perpustakaan. Terus kalau tidak sering datang, masa tidak ditanya juga? Padahal mau tahu ini. Kan orang seluruh siswa di SMP Negeri 2 Parigi itu kan punya hak untuk datang ke perpustakaan, mau sering ataupun tidak. Nah, pertanyaannya, apakah layanannya sudah benar, sudah pas kalau hanya 40 orang saja ditanyakan? Hah? Kenapa? Hah? Tidak. Nah, seharusnya jawabannya adalah tidak. Nah, kenapa? Seharusnya di sini jawabannya adalah tidak, karena 40 orang itu belum tentu mewakili semua kelas. Ya, belum tentu mewakili semua kelas. Ya, belum tentu mewakili semua kelas. Jangan sampai 40 orang ini dari satu kelas di semua. Iya Pak baru tadi bilang iya sepakat. Untungannya. Karena 40 orang, makanya perbaiki baik cara anunya, pisau analisanya, perbaiki. 40 orang belum tentu diambil dari semua kelas yang ada. Bisa jadi jangan sampai 40 orang ini berasal dari satu kelas sih. Kira-kira bagaimana kalau seperti itu? Tidak bisa. Makanya tidak representatif. Makanya jawabannya adalah tidak. Karena 40 siswa ini belum mewakili perwakilan tiap kelas. Pertanyaan nomor 4-nya apa? Pertanyaan nomor 4 apa? Apa pertanyaan nomor 4 ya, Liv? Rancangannya itu sudah benar, tapi tidak usah dibagi tiap kelompok karena siswa kita kan terbagi di tiap kelas. Tidak usah dibagi per kelompok.
langsung saja ambil perwakilan tiap kelas. Jadi dan itu harus tidak berat sebelah. Misalkan contohnya mengambil 5 orang masing-masing kelas. 5 orang masing-masing kelas. Berarti kalau 5 orang masing-masing kelas berarti 5 kali 6 30 yang diambil kan. Itu sudah mewakili. Sudah dianggap representatif. Oke ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Keras-kerasnya ya, luar biasa. Ya, walaupun ada yang kurang sesuai dengan pemahamannya kita semua, tapi sudah luar biasa. Terima kasih atas penampilannya. Silakan kembali ke tempatnya Anda semua. Oke, satu lagi. Siapa mau? Satu kelompok lagi. Oke, kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Aan, hapus bagian sana, anak. Aan, hapus bagian sana. Ya. Siapa yang memperkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatur Dewi sebagai koordinator. Perkenalkan temannya jalan. Baik, perkenalkan teman saya yang sebelah kanan bernama Aril Ramadan, sebelahnya lagi Fatir Ar-Rahman, sebelah saya Aan Setiawan, dan sebelah kiri saya Tina Mulyana. Oke. Lanjut. Kasus berapa yang dibahas ini? Kelompok 3. Kasus 3. Kasus 3 ya. Oke, silakan. Kasus 3. Survei kandidat calon ketua OSIS SMP Negeri 2 Parigi yang terfavorit ini. Panitia Pesta Demokrasi ingin memetakan siapa calon ketua OSIS SMP N2 Parigi yang paling banyak didukung sebelum hari pemilihan. Panitia memutuskan untuk mengambil sampel dengan mendatangi kelas 91 saja dan menanyakan pilihan mereka kepada 3 kandidat yang ada. Nomor 1, populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa dan guru-guru dan SMPN 2 Parigi. sampai sampel huruf. Bukan simpel, sampel. Simpel itu sederhana. Sampelnya Kelas 91 yang didatangi. Oke. Nomor 3. Evaluasi. Apakah kelas 91 itu representatif atau tidak? Tidak, karena Tidak.
Bacakan lupa. 1 belum bisa diikuti. Belum bisa. Setiap kelas. Setiap kelas. Yang ada di SMP. Sampai di situ aja, sampai di situ, sudah kelas. Oke, udah dipaham ini. Nomor 4. Harus nomor apa ya? Harus ada 5 10 perwakilan dari setiap kelas. Setiap kelas. Oke, Agar dapat. coba kasih ruang. Kita akan lihat bahas ke analisa satu ya. Kasus 3. Kasus 3 ini adalah panitia pelaksana perancang pemilihan ketua OSIS SMP Negeri 2 Parigi. Misalkan contohnya ini kan pada kasus ini ada 3 kandidat. Dari ketiga kandidat yang ada, dia ingin tahu kira-kira sebelum pemilihan ingin tahu kira-kira siapa yang paling banyak pendukungnya. Populasinya adalah seluruh siswa dan guru-guru di SMP Negeri 2 Parigi. Bagaimana? Benar atau tidak ini? Kenapa tidak? Karena seluruh siswa aja. Kalau kelompok 3 bagaimana? Menurut si Yasmin, populasinya itu hanya seluruh siswa saja, nggak usah guru-guru. Karena guru juga memilih. Jawabannya Karena guru juga ikut memilih. Guru juga ikut memilih, makanya jawabannya seperti di atas. Yasmin jawabannya karena guru juga memilih, tahu? Terima? Oke, jadi populasinya sudah benar ya. Seluruh siswa dan guru-guru di SMP Negeri 2 Parigi. Sekarang sampelnya. Berdasarkan studi kasus, sampelnya di sini adalah kelas 91 saja. Sudah benar atau tidak? Sudah benar ya, sampelnya di kelas 91. Apakah kelas 91 itu representatif atau tidak? Tidak, karena kelas 91 belum bisa mewakili setiap kelas. Sudah benar jawabannya ya. Nomor 4. Kalau kalian kalau kalian adalah panitia, bukan. Kalau nomor 4, jika ingin mengetahui kandidat yang benar-benar unggul, caranya bagaimana? Harus ada 5 orang atau 10 perwakilan dan jadi harus mewakili setiap kelas. Ya, setiap kelas ada 5 atau 10 orang. Ada lagi tambahannya, guru juga. Setiap kelas atau guru di sini ya. Oke, saya kira nggak ada masalah ya, benar ya. Benar jawaban dari kelompok 3. Kita berikan aplaus. Luar biasa penampilan dari kelompok 3. Saya menganggap bahwa perwakilan kelompok 3 ini luar biasa. Jawabannya sudah benar, tidak terlalu banyak koreksi. Oke, silakan ditutup. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktu terbatas, saya kira 3 suruh tadi tidak mau. Perwakilan 3 kelompok aja sudah cukup ya. Sudah cukup mewakili seluruh presentasi kelas kita ya. Ya, dari keseluruhan penampilan dan aktivitas yang kita akan lakukan, bisa kita menyimpulkan bahwa populasi itu merupakan keseluruhan kelompok atau objek yang ingin diteliti ya. Keseluruhan kelompok
ataukah objek yang ingin diteliti, sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi yang akan diteliti, yang akan diambil datanya. Sampel yang representatif itu adalah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Ya, saya kira itu. Nah, sebelum kita selesaikan pembelajaran kita hari ini, siapkan kertasnya deh. Kita akan merefleksi pembelajaran kita. Kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, saya jangan ditulis ya, jangan ditulis dulu ya. Sudah ada kertasnya? Saya tanya Yasmin, kira-kira saya tanya ulang pengetahuannya. Yasmin, apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, sampel dan populasi. Saya tanya lagi bagian sini. Suci. Kira-kira apa yang kamu pelajari hari ini, Suci? Nah, statistika, apalagi? Cara pengambilan data, apalagi? Sampel, apalagi? Nah, cara menyelesaikan kasus, oke? Ada yang tahu apa perbedaan antara populasi dan sampel? Ada yang tahu? Kalau populasi apa? Seluruh siswa, sedangkan sampel hanya sebagian saja, ya. Saya kira itu ya sudah. Apakah pada saat belajar kalian mengalami kesulitan? Tidak. LK yang Bapak bagikan jelas atau tidak? Jelas. Oke. Untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, silakan catat. Tidak usah tulis namanya ya, anonim saja. Menurut kalian, tidak usah tulis dulu, langsung saya sebentar jawabannya. Menurut kalian, pembelajaran yang kita lakukan hari ini sudah bagus atau tidak? Silakan ditulis. Ya, tulis alasannya dong. Berikan alasannya. Kalau menjawab sudah bagus dan menyenangkan, tulis sudah bla bla bla. Kalau tidak, saya tidak suka caranya Bapak menjelaskan, karena Bapak terlalu cepat caranya bicara. Oh, boleh begitu, terserah kalian. Ini pendapat pribadi ya, opini. Sudah? Kalau sudah dikumpul kertasnya, satu orang kumpul. Satu orang kumpul per kelompok ya. Per kelompok. Tiga sih.
Jangan tulis namamu ya, jangan tulis namanya ya. Oke, saya kira saya sudah terima evaluasinya, saya sudah baca sebagian. Saya menganggap bahwa apa yang kita pelajari hari ini semoga itu bisa bermanfaat bagi aktivitas keseharian kita ya, terutama dalam nanti pada saat kalian nanti mengaplikasikannya di kehidupan nyata. Populasi dan sampel itu adalah materi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kalian melaksanakannya setiap hari, melakukannya setiap hari, tapi kalian tidak sadari bahwa kalian telah melakukan aktivitas itu. Contoh tadi, kalian tes makanan pada saat memasak, yang kalian lakukan itu adalah aktivitas statistika, tapi tidak disadari. Ya, oke, saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan, bukan minggu depan, hari Kamis nanti, kita akan belajar tentang bagaimana memilih sampel, cara memilih sampel. Ya, ini kan tadi kita baru memilih sampel, misalkan contohnya 5 orang per kelas. Nah, pertanyaannya kemudian, kira-kira bagaimana kalau 5 orang itu tidak diambil secara acak, diambil sesuai dengan pilihannya Bapak? Nah, berarti itu kan masalah lagi. Nah, berarti teknik memilih sampel itu akan kita pelajari nanti hari Kamis. Masih lanjutan materi ini. Minggu depan, karena sudah selesai hari Kamis materinya kita, minggu depan kita akan melaksanakan sumatif. Ya, kenapa kaget? Tidak, Ji, santai saja. Pelajaran matematika itu mudah. Apalagi statistika gampang sekali. Mudah kalau dipahami. Ya, saya kira itu saja informasi yang Bapak sama sampaikan. Apa lagi ya? Nggak usah saya kasih tugas di rumah ya. Nggak usah kasih tugas di rumah. Semoga pembelajaran kita ini bisa nanti hari Kamis kalian bisa lebih aktif lagi seperti sekarang, lebih aktif lagi, dan kedepannya kalian bisa menjadi murid yang lebih sukses dan berhasil kedepannya. Kita berikan aplaus untuk pembelajaran kita hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Sebelum ditutup, mari kita berdoa. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.